Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dek Budi mun pada saya sudah datang mak bersedia tu cek syehoi sangat. Berarti itu mau ngaji dengan cara tidur. Cek syehoi cek sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu Fatihah lampuna, Mbak. Fatihah lampuna. Kan sudah siang. Jangan ditutup, jangan ditutup, jangan ditutup, dibuka saja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ke depan, Mbak. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi madadihi. Maju Mbak, ada cak jelak ka kaca-kancana sikit udah tengah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithlu dzalika al-udhu. Iya. Wa mithlu dzalika, dan ialah seperti itu ma yang mana ma ini? Amma ma la yang kudulan subuh itu. Ketemu? Ima. Ben kata nih kan, jadi aku betul ima. Ini bagian sini betul. Tak tepat. Saya mulai tangan di operasi itu tidak bisa ke TV. Jadi mun aru-garu ngakui apa? Saya tempelkan ke pintu. Tangan saya kan dipotong ini apa? Padahal cuma sedikit yang dipotong sebelah sini ini biar kalian bisa mensyukuri nikmat Allah. Betapa nikmat Allah itu memang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, dan jika menghitung kamu sekalian nikmatallahi, sudah Mbak sekenapong. Wa in ta'uddu, dan jika menghitung siapa kamu sekalian nikmatallahi, kepada nikmatnya Allah, la tuhsuha, maka tidak bisa menghitung kamu kepada nikmat Allah. Dari saking banyaknya ini punya saya, ini dipotong. Yang dipotong itu adalah tulangnya, sedikit cuma segini. Jadi cuil tulangnya itu. Ini kejadiannya tahun 2012 pertengahan. Saya terjatuh di dapur dulu. Ini di kantor ini dapur dulu. Dapurnya gede. Ini terus saya waktu itu semalam saya dari Madura karena uminya Kiai Songkan. Terus ini saya kerja di dapur mau ngirim Piki yang di Jombang. Ternyata saya terjatuh langsung. Ini tulangnya cuil. Dibawa ke dukun, tidak bisa. Dari kejadian sampai dioperasi itu selama 9 bulan. Jadi saya nggak bisa ngangkat, cuma gini aja di bawah. Jadi makan pakai, semua aktivitas itu pakai tangan kiri. Ternyata subhanallah, Allah menciptakan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Mata kita dua kan ya. Hidung ini bolongan lubang hidung kita dua, telinga dua. Terus bibir ya dua kan ya. Tangan kita dua, kaki kita dua. Itu ternyata begitu kita mengerjakan semua aktivitas kita dengan satu tangan saja, Pak. Lebih saya kan perempuan, ibu. Jadi apa? Baju saya robah semua, saya kasih resleting sampai di bawahnya pantat. Semua ini dia karena nggak bisa, saya nggak bisa pakai baju. Saya cuma gini, nggak bisa. Sholat itu hanya bertengkur ke satu ini. Sholat itu kan kalau mau bangun kan dua tangan kan ya, yang menguatkan. Itu nggak cuma satu tangan, beraktivitas pakai satu tangan. Setiap hari keseharian saya selama 9 bulan itu panas, rasanya panas. Kenapa? Karena ada urat yang nggak beres. Ternyata setelah diketahui saya itu katanya dokter yang begitu saya jatuh, saya nggak bisa gerak waktu itu. Untung saya nggak pakai baju, hanya pakai ruku. Saya waktu itu bantu Mbak Nana. Di sini masih nggak ada santri, cuma hadaman saja 3 orang. Saya langsung nggak bisa gerak, dibawa ke ruku ternyata nggak bisa. Terus pindah min dukunin ila dukunin ukhra ya. Saya yakin saya bisa sembuh. Katanya dokter, ibu nggak bisa sembuh kecuali operasi. Sih mas, saja pun lampu nang edopor usah operasi. Ternyata 9 bulan saya nggak bisa. Oleh dokter yang di ini cerita biar kalian bisa ngambil hikmah, biar bisa bersyukur. Ditarik ini langsung gini, sakitnya minta ampun. Saya bilang lepas Pak tikel mau tegak bulu tandi tanang tak apa Pak. Lepas. Akhirnya saya udah agak kuat, dapat 9 bulan. Kiai bilang ayo ke dokter boleh banjir beraka ke dukun patah tulang menolak. Akhirnya saya balik ke dokter di Probolinggo, dokter Januar namanya. Kaget loh, ibu belum operasi? Belum dokter, saya takut dokter. Ayo sekarang langsung aja, ini mulai dari depan lagi. Langsung saya dirujuk ke Surabaya, ke rumah sakit bedah apa gitu. Ya, di sana saya diserahkan ke profesornya, atasannya dokter Januar itu. Saya harus melakukan tahapan MRI. Jadi saya difoto, biayanya foto itu 2,5 juta. Biayanya foto saja. Jadi saya ditidurkan, dimasukkan ke alat semacam gua itu. Saya nggak boleh gerak selama 2 jam, nggak boleh gerak, nggak boleh bicara. Mau nafas boleh, pas nafas tak boleh ya mati. Itu langsung. Itu difoto. Di dalam ruangan itu bunyinya cuit, dingin ber-AC. Tapi karena saya menahan sakit kan ini diluruskan. Di dalam ruangan yang ber-AC saya itu keringetan karena menahan sakit sekali. Bu Latifah jangan sampai bergerak. Jangan ini kalau bergerak dari awal lagi Bu Latifah harus bayar lagi 2,5 juta. Jadi juga aja. Ternyata fotonya itu kecil-kecil, banyak 5 lembar itu. Cetek. Akhirnya diketahui ternyata di tulang saya ada yang cuil. Yang cuil ini sini dengan sini. Sama-sama cuil. Aneh ya, padahal jatuh di dapur cuma ini. Dan ini yang menghalang-halangi Bu Latifah nggak bisa gerak ininya. Akhirnya harus di mana dokter? Harus dipotong. Yang cuil harus dipotong. Sudah menentukan tanggal operasinya. Waktu itu Lora tidak bisa punya kegiatan di Banyuwangi. Dan Lora yang menentukan. Akhirnya apa? Saya berangkat dengan Hilman. Hilman waktu itu masih kecil. Saya naksi waktu itu. Ini gambaran. Begitunya perempuan harus tegar ya, harus tegar. Saya berangkat dengan Hilman waktu itu berdua naksi naik bis. Naik bis terus ke Tapan Umi antara ke Sorbojo.
Ayo itu lagi nih kan kok punten. Tin mayu itu lagi nih ke besan bu. Diantarkan ke bus itu ke terminal Probolinggo. Tina ban kok itu lagi ke Surabaya. Punten karsana aja pun janjian dengan kancah yang nunggu di Surabaya. Kiai itu punya teman bilang, ambo aki dengan Ibu Mur atraki ke rumah sakit Siloam. Rumah sakit Siloam itu rumah sakit internasional, punyanya orang Jepang orang Amerika, orang Australia begitu. Itu rumah sakit internasional. Tak ada pasiennya yang pakai sarung. Hanya saya ngempel ke Kiai, cuma aku sarung biar bang. Arah apa? Tadi orang gue sarung sekali kata jalanan kafe. Sudah nyampe di Siloam, saya ditaruh dengan orang itu, saya berdua masuk ke rumah sakit. Saya itu sudah berbekal uang karena nggak ada BPJS waktu itu. Ditanya, siapa yang mau operasi ibu? Saya. Dengan siapa sampean ke sini? Dengan anak saya yang kecil ini. Waktu seperti ini masih keluar. Suaminya mana bu? Saya bilang samanya saya masih kerja. Kan ditanya sama dokter, Ibu Latifah kerjanya apa? Saya serabutan dokter. Saya kadang jawab, oh iya gitu. Anak aja ya ambil yang paling rendah saja. Yang paling rendah itu biayanya sudah 30 juta yang paling rendah. MRI-nya 2,5 juta, biayanya operasinya 30 juta, itu yang paling rendah. Akhirnya iya saya yang ambil yang paling rendah, tapi obatnya dokter, ini obatnya sama. Jadi kelas berapapun itu sama obatnya, hanya operasian itu mengikuti kelas. Jadi kalau VIP operasinya sampai mencapai 120 juta. Kalau jenengan yang paling rendah, operasinya paling murah tarifnya, tapi obatnya sama. Saya pilih yang paling rendah saja. Saya daftar sudah di bagian itu, ditanya, Ibu sendiri yang mau operasi? Iya. Nah, ini ada uang mukanya bu. Jadi saya waktu itu bayar 15 juta. So, saya dikasih gelang, dikasih ini tempatnya Bu Latifah di sini ya. Itu ada kamar besar. Itu di seket pakai korden itu. Ternyata teman-teman saya Cina semuanya. Terus saya waktu udah masuk ke ruangan itu, Hilman bilang, Umi peluk Umi. Hilman nungguin kan, pergi di sini Umi keluar nyari air. Saya keluar cari air, beli air. Ternyata perawatnya, lu mana ibunya yang mau operasi? Masih cari air. Cari air sudah datang ya saya. Seperti itu ceritanya. Jadi cari air. Akhirnya datang saya, Umi cari perawat, Umi bahkan kalau mau operasi itu harus rongsen, harus dari awal lagi ini banyak kan. Jadi tahapan-tahapannya gini. Kiai itu datang pas jam 12 malam, baru datang ke Surabaya. Saya berangkat paginya. Jam 12 malam nyampe Kiai kita. Tapi saya belum operasi, masih mau operasi besoknya gitu. Dah Mbak ada Mbak mbian Mbak. Mbian nge kamu mbian. Hah? Cek nyaman mbian bede. Waduh iya, wadah ada ngereteng kita Si paling nyaman boleh menemukan ahli ya. Jurusan apa Pak? Mundevia tak oleh masuk ke BNM. Iya. Iya Pak, mau diupayakan ke BNM sama saya. Doa Pak ya. Jadi tadi malam saya ngebel Ustadz Munif tapi nggak diangkat. Gimana Pak, ada Pak? Kayak ini kenapa bisa mulai udah jadi. Lanjut lagi cerita. Saya cerita seperti ini biar bisa diambil hikmah. Ceritanya bagaimana? Nyampe sudah ya, malam paginya itu langsung saya sudah dibawa. Bu Latifah jam 7 sudah mau dioperasi. Saya masuk. Saya saya bisa jalan sendiri ya Pak. Ini aturannya memang harus tidur jenengan saya. Karena saya kan memang nggak apa-apa, hanya ini yang nggak bisa gerak kan. Tidur saya. Akhirnya dimasuki obat bios itu, saya bilang,
Itu obat bius ya? Bukan, ini biar sehat. Nyampe di ruangan seperti ini, ruangannya mungkin lebar sekali. Nyata dokternya banyak itu. Jadi setiap kali ada operasi itu yang membersamai pasien itu dari sekian spesialis. Ada spesial ini, ada spesial ini. Khawatir ada apa-apa kan? Ada anestesi, ada ini, ada ini. Macam bunyian. Saya ditidurkan. Tidur dan Bu Latifah ya ganti baju sendiri saya. Mungkin sudah dimasukkan. Bu Latifah, kaki saya dicubit. Ini terasa Bu Latifah? Terasa. Padahal nggak terasa, tapi saya karena takut. Ini terasa Bu Latifah, terasa. Bohong ini. Enggak, ini terasa. Terus tahu-tahu ternyata saya hilang kesadaran ya. Itu kan total itu kan di atas. Jam berapa mungkin lama saya ini karena memang ini kan banyak uratnya. Ini yang di sini juga yang dipotong dua. Setelah itu langsung keluar dari tempat ruang operasi itu. Saya sadar ketika sudah ada di tempat tidur itu. Saya sadar kan selalu harus dibangunkan. Ayo keluarlah Joko. Agak terbangun tidur. Terus ini harus sampai bangun. Begitu bangun langsung muntah. Minum air, boleh pelekak Pak. Langsung tidak main muntah lagi. Kenapa dokter kok muntah? Ini memang karena efeknya ada alat seperti ini di atas saya. Itu kalau nggak pakai itu Bu Latifah nggak kuat karena ada yang dipotong, dua yang dipotong. Nah, itu langsung. Semenjak itu saya tak pati normal, tak pati bisa. Ini subhanallah. Memang betul-betul Allah itu pakai elam, pakai ekot. Iya. Lakot, pakai elam, tahu kan pakai ekot. Cuk saya pakai bahasa Madura itu lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi subhanallah, Allah itu memang ini. Sekarang saya ini diuji ini kalau menurut beberapa dukun dan orang ini urat serabut saya. Jadi pada tubuh manusia itu ada urat kecil seperti serabut itu yang pecah punya saya sekarang. Enggak sakit sekali. Tapi alhamdulillah, tapi saya yakin saya sambilkan saya punya bunga maulid itu saya itu di saya rendam itu. Saya yakin saya dapat barokahnya maulid Nabi. Saya minum. Saya ngajar saya imam ibu menikah kesehatan, tapi saya yakin saya bisa sehat ya Allah. Sehatkan ya Allah. Soalnya mau saya tak imami tambah senang. Senang bola non. Mau berat pengurus Ilallah. Jadi subhanallah. Memang subhanallah. Coba dipikir, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Seperti itu. Akhirnya sudah dapat 5 hari. Wah, ada pelajaran yang bisa saya petik ketika saya opnam di Surabaya itu. Waktu itu ada mbak-mbak yang jaga dua, tidur di kolongnya bawah saya itu kan sempit sekali kan memang. Sebenarnya nggak boleh, tapi saya bilang, Mbak, saya nggak bisa kalau nggak ada yang jaga. Yang jaga semestinya harus satu, tapi duduk di kursi, tak tidur. Karena sudah ada kontrolan yang pengen tergaman. Teman-teman saya itu banyak Cina, kanan kiri itu Cina. Kalau sudah pagi sore itu ngaji Injil. Saya bilang ke mbak yang jaga, cek kalah biarkan Al-Quran. Itu semua coba congok kaki kalau nanya ngaji Injil itu. Ya Allah, kiam tidak ngaji. Ayo jangan kalah dengan ini, kanan kiri itu Injil itu, kita punya Al-Quran. Dapat 5 hari bila dokternya bilang saya, Bu Latifah udah boleh pulang. Dokter saya belum sembuh dokter, mau tetap di sini. Pulang sudah, nanti kontrolnya bisa di rumah. Udah pulang. Nyampe waktu itu saya masih belum punya mobil.
Jadi kalau mau bepergian kemana, pinjam punyanya Umi, pinjam punyanya ke Zufri, pinjam punyanya Mas Luro, pinjam punyanya ke Wahid, itu. Ini mentara saudara kedokteran, nyamper saudara. Apa tim? Kena ke Wahid. Abdina periksa aman, beda mobilana, ya beda. Itu dengan ongkosnya wah benar. Maring-maringi seelah mobil lah, ada kok kira PC kabar ambil ongkosnya seperti itu, subhanallah. Saya nggak malu karena memang saya nggak punya waktu itu. Saya pinjam punya orang nyampe di Klaseman itu, bukan di baratnya di Thomas, mobilnya mogok. Lama dengan kondisi saya masih nyampe di sini saya harus terapi, fisioterapi ke rumah sakit selama 3 bulan. Nggak bisa gerak, tetap gini. Saya bilang dokternya, dokter, saya kok tetap nggak bisa gerak. Oh iya, jenengan kan hanya operasi aja. Terus, ya tetap nggak bisa gerak jenengan. Gimana yang mau bisa gerak dokter? Jenengan harus fisioterapi ke rumah sakit selama 3 bulan. Jadi kalau sudah jam 6:30 saya berangkat, pulangnya jam 3 sore. Gak ada mobil yang mau diraiki saya naksi. Ininya saya nyampe di rumah sakit di fisioterapi. Alatnya kecil, ya panasin, ya copaki gitu. Saya tanya, berapa itu Pak alatnya itu? Rencana mau beli. Ternyata itu 150 juta. Ini mahal ini Bu, berapa Mbak? 150 juta, aku mana? Biar sudah saya fisioterapi ke rumah sakit nih. Banyak ternyata di rumah sakit. Jadi diolesi pakai gel itu langsung dipanasi pakai alatnya, terus dia dilatih, ayo gerak. Jadi kita loh bisa gerak, bisa nekuk, bisa apa saja, kita itu nikmat. Hanya kita tinggal mau bersyukur apa enggak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Ini cerita saya berasal dari saya minta garukan ya. Subhanallah, biar kalian tahu ternyata seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pingin kalau ngajar gak ada cerita itu, tapi saya gak bisa ngajar dengan tanpa cerita, itu gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dah? Wa mithlu dzalika, dan ialah seumpamanya itu mana amamala yang kutulam suhu dzalika, ya ini itu. Al-udhu adapun anggota, al-mubanu yang dipotong. Fala yuftiru, maka tidak membatalkan apa? Fala yuftiru, maka tidak batal apa saum bilang sini sebab menyentuh udhu. Walau bisyahwatin, sekalipun ialah dengan syahwat. Sawa'un sama saja, karena ada apalam subiha ilaih, ialah menggunakan aling-aling apa selain bahasa aling-aling? Penghalang. Amda atau tidak? Wabima, dan ialah termasuk dari perkara yang kudu yang tidak membatalkan apalam suhu menyentuh al wudu kepada wudu. Al amrotu, adapun amrot. Siapa amrot itu? Al amrotu ialah anak kecil laki-laki, al jamilu yang ganteng. Fala yaqtulu,
maka tidak batal sauman apa puasanya orang anzala yang keluar mani siapa mandi lamsi sebab menyentuh aurat. Secara gelu ya. Nah, berenak kena gendeng nyeting langsung keluar abal jeleper. Tapi ada seperti itu. Oleh karenanya kalian ketika ada orang laki-laki kok apa ya, kok jahil apa gimana, menggoda, apa bahasa lainnya, kok ngerjain kalian, jahil. Contohnya kadang-kadang bodoh menurut tanah yang takut ada gerombolan pemuda-pemuda, kadang beraninya sampai gimana. Ya kita marah tapi jangan sampai pas acopan ya ada takut mereka nikat, kemudian kita diguna-guna, kita di pakai merica ya. Ada terkadang guna-guna pakai merica dibacakan apa katanya. Seperti itu langsung keluar mandinya. Lemak bisa itu guna-guna. Ada guna-guna pakai ada mahabbah yang ditiupkan ke kertas. Jadi menunggu dek lagi aja terkembang nerima kertas. Mbak sebentar mbak ini mbak. Wah norok pasnya. Pas semar mesem. Semar tangis, semar mesem. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi marah tapi yang wajar saja. Melihat mbak mata gerak jawaban dengan mbak tidak usah cuekin aja. Mbak biasa mbak ya tidak usah gini-gini. Kopong ya biarin sudah, biarin. Mbak duh bahasa senyum setan itu. Lakal ula wa alaikat tani, tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu wa in kana bisyahwatin, wa in kana sekalipun ada apa lamsu bisyahwatin ialah dengan syahwat, wa bila hailin dan dengan tanpa aling-aling. Kalau seperti ini di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, anak-anak kecil orang Arab itu ganteng. Ya karena memang mayoritas mereka itu kan memang mayoritas dzurriyyatur Rasul kan ya. Kan utusan itu yang banyak ada di mana? Ada di Jazirah Arab. Tapi nggak ada yang lahir di Indonesia. Yang jelas kita keturunannya Nabi Adam. Pemersatu Nabi Adam. Bodoh sebenarnya keturunan Nabi Adam. Ya, siang aku manusia pasti keturunan Nabi Adam. Ya, bagaimana kalau kemudian sekarang ada orang yang lahir dari jantannya monyet, keturunan siapa ya? Jadi saya tadi malam itu ya Allah kan sering sekarang ya muncul di YouTube itu perempuan kawin dengan monyet. Terus tadi malam saya lihat itu anuku sampai lecet di anu monyet, kawin dengan monyet. Coba itu gimana itu? Itu boleh apa enggak boleh kawin dengan monyet? Dengan bangganya diadakan pesta, yang laki itu monyet. Ya Allah, jangan orang kekurangan laki. Lahir ada yang mirip monyet, ada yang ininya ada banyak banyak bulunya.
Itu pas keturunan siapa ya? Min dzurriyyati Adam atau min dzurriyyati Kirdin? Udah kalian jangan milih monyet ke banyak anak-anak gitu. Sehingga cak pacaran loh, cak pacaran. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu karena sungguhnya amrat, laisa ialah tidak ada siapa amrat mahallan ialah menjadi tempat li syahwati untuk syahwat, untuk menyalurkan syahwat. Bi khilafil mahrami, membedai mahram. Fa innaha maka sesungguhnya mahram mahallun ialah menjadi tempat lah bagi syahwat fil jumlati di dalam setengahnya contoh, di dalam jumlah, di dalam secara garis besar. Sumaklam kemudian adalah mengetahui siapa kamu annal wati'ah, kepada sesungguhnya siapa orang yang mewati. In alat sekalipun ke atas, alaihi atas wati, almar'atu siapa perempuan. Walam yasul minhu harokatun, walam yasul dan tidak hasil minhu dari wati harokatun apa bergerak. Kok sampai sebegitunya ya maksudnya. Jadi ada orang yang wati. In alat annal wati'ah kepadanya siapa yang wati, in alat ialah jika menaiki, bukan ke atas, menaiki alaihi atas wati almar'atu siapa perempuan. Berarti perempuan ada di atas, laki-lakinya di bawah. Ini sampai sebegitunya musannif ya. Walam yasullah tidak berhasil minhu dari wati harokatun apa bergerak-gerak. Jadi saya laki neng saya aktif saya bini. Lam yunzil dan tidak keluar mani. Lam yunzil dan tidak mengeluarkan mani siapa wati. Lam yuftir maka tidak batal. Siapa wati. Saya ulangi, sumaklah tapi anal wati kepadanya siapa wati. In alat ialah jika menaiki alaihi atas wati almar'atu siapa perempuan. Jadi pada orang bini, laki bini dalam kondisi puasa. Pas sebini neng atas, si laki neng Ini cerita saya, jangan dibayangkan. Bahaya. Sampai nyampe ke ini loh musannif. Ini kan bukan saya yang memunculkan, ini musannif. Mau tak senang, ya protes ke musannif. Amma idza anzala fa innahu yabsudu sawmuhu kal inzal. Amma idza anzala sedang apabila keluar mani siapa wati. Fa innahu maka sesungguhnya idza anzala itu yabsudu ialah batal. Sobuhu apa puasanya wati kal inzali seperti mengeluarkan mani bil mubasyarati dengan saling bersentuhan kulit, bil mubasyarati dengan saling bersentuhan kulit, fima pada anggota tubuh dunal farji yang selain farji, yang selain kemaluan. Wa yabtulu bihi sawmu kullin minal fa'ili wal maf'ul bihi.
wa yabtul dan batal bihi sebab wate saumu kullin apa puasa masing-masing, saumu kullin apa puasa masing-masing minal fa'ili dari orang yang berbuat wal maf'uli bihi dan orang yang dilakonin, dikerjai. Wa illam yahsul dukhulu jami'il hasyafati, wa illam yahsul sekalipun tidak berhasil dukhulu jami'il hasyafati apa masuknya seluruh wa illam yahsul seluruh hasyafah. Hasyafahnya li'annahu yasduqu alaihi wusulu ainin ilal jawfi li'annahu karena sesungguhnya sya'ad yasduqu ialah benar alaihi atas kulun wusulu ainin apa sampainya benda ilal jawfi ke dalam ke anggota tubuh bagian dalam. Wala kafarata 'ala ar-rajuli li'adamil fi'li bal 'ala al-mar'ati faqat. Yang mendaki siapa ini? Yang perempuan. Pasti laki ketepan stroke. Ngocak lagi. Yang selaki apa tak oleh setiap bahasaan setia. Enggak ya dotin nara. Ayo sudah bini baca. Ya kita jangan bayangkan senangnya saja punya suami, dia kabin oleh lemah, dia pas stroke. Ada lemah apa? Di malam pertama ngocak hidupku untukmu. Kita hidup semati oleh lemah, dia pas ternyata tak bisa aku nih. Pas habis manis sepah dibuang, mas. Ya ndak tetap suami kalian. Openin. Seperti Mbak Mai itu ya, Mbak Mai pengacunya Nia itu. Kawin dapat berapa bulan ternyata hamil, melahirkan oleh 25 hari mungkin itu masih masa nifas, masih suaminya kecelakaan langsung meninggal. Dia agak berapa bulan, sekitar 10 bulan mungkin itu masih nifas itu Mbak Mai itu yang suaminya meninggal. Jadi kita terkadang oleh Allah diuji, memang diuji sesuatu yang kita tidak mau. Kita tidak mau. Seperti Mbak Clara itu, ini contoh-contoh yang ada di depan mata kita. Kalau kalian ke Mbak Mai nggak tahu, Mbak Clara tahu kalian. Mbak Clara itu kan kawin dapat orang raksa. Setelah kawin, suaminya tertuntut untuk kerja di Malaysia, dititipkan di sini. Sambil bantu Maan Ali, bantu mancing, terus bantu masak-masak, sambil nyambi kuliah. Di tengah-tengah kuliah ke Jember, kecelakaan, ingat kalian. Kecelakaan langsung tulang ekornya retak. Udah. Selesai itu langsung agak sembuh, dapat tugas dari kampus untuk membuat semacam apa? Karya tulis itu apa namanya kalau di kampus? Bukan buletin apa? Jurnal yang itu buat di Malaysia, ke Malaysia dalam rangka penelitian apa? Sambil nyambangi suaminya. Oleh-olehnya dari Malaysia hamil banget. Terus ada putranya, saya yang mana namanya? Ayun. Pulang ke Bali langsung ditawari oleh saudara-saudaranya, ayo daftar PNS. Ngembel ke saya, gimana Nyai, saya disuruh daftar PNS. Ya ada apa namanya merdeka, tidak apa-apa sudah daftar. Pemberkasan diterima. Itu ada berapa ribu yang daftar itu diterima. Terus ketika tes tulis diterima, interview diterima. Bilang ketika tesnya itu, tes interview itu, wawancara itu ada berapa puluh katanya
Wawancaranya di Probolinggo. Orang mana kamu? Orang Bali, Pak. Loh, kok bisa ikut di sini? Iya, saya daftarnya di Bali, tapi karena saya sekarang di Nurjadi. Kok bisa di Nurjadi? Iya, saya Pak. Ini saya mundur, terus cerita kalau kawin, suami saya terus kerja di Malaysia. Saya dititipkan di Baan Ali. Apa sama tugas dari Nana? Dia tak boleh tanya kira sebelum tak nggak boleh aja ngajar. Apa tugas sampean? Masak di dapur, Pak. Oh, yang lainnya dites Al-Quran, Mbak Clara sendiri yang nggak dites. Pak, saya kapan dites Al-Quran? Saya sudah, kamu santri mesti bisa ngaji. Nah ini, mun bodoh santri mesti bisa ngaji, itu hakikatnya bukan santri, masih santri abangan. Langsung ditanya, berapa usianya sampean? Saya sekian, masih muda saya. Semisal sampean nggak lulus, masih ada waktu lagi untuk ikut periode berikutnya. Ternyata dapat sekian bulan, ada pengumuman kalau lulus. Jadi memang Allah itu menguji, coba. Beberapa tahun sudah ditinggal suaminya. Ditinggal suami, berjauhan dengan suami itu tuh gak enak. Jadi hidup itu terkadang dipaksa oleh Allah untuk menjalani sesuatu yang dia tidak nyaman. Ya, ini kalian di tempat sekarang kan biasa tidur di spring bed, di spring boot sekarang. Dipaksa untuk menerima. Akhirnya santri itu mau diberi nyaman, tambah nyaman santri. Tak beri nyaman, tak apa-apa, biasa. Saya biasa, antri itu biasa. Tidur di springboard itu biasa. Jadi santri itu apa? Serba bisa. Beri nyaman, tambah nyaman. Santri yang tidur di spring bed, benih tak gitu tambah gitu. Benih bang ngucap, kok tak gitu. Harap apa, Pak? Orang biasa tidur di lantai, tidur di spring bed, tambah gitu. Ntar kemana pasti beriin lantai mulai nyaman, dah biasa. Tahu tempe biasa, nyaman bermasuk berjadi nyaman. Ini keuntungan menjadi santri. Kalian sekarang harus minta ke Allah, ya Allah, apa saja yang kau berikan, Raddini bi qadaika. Kenapa? Karena malam yarda bi qada'i wa la tasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa. Dia mentak menerima dengan kodok saya dan tidak sabar dengan ujian saya. Silahkan cari Tuhan selain saya. Loh, nyari kemana? Falyatlub rabban siwa. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sekarang? Li'annahu wala kafarata ala rajuli wa wala kafarata, dan tidak ada kafarat ialah maujud. Wala kafarata, dan tidak ada kafarat ialah maujud. Ala rajuli, atas suami, atas laki-laki. Li'adamil fi'li, karena tidak adanya berbuat. Dia hanya dibuat. Dilakonin fa'ala hu'illah. Sila ngocak sila kayak kayak waga li'adamil fi'li bal 'alal mar'ati faqat do. Bal bahkan 'alal mar'ati, atas perempuan atau atas istri faqat saja. Wa tuftiru, dan batal al-mar'atu, siapa perempuan, bi idkhaliha, dengan memasukkannya mar'ah dzakarat kepada dzakar. Mubanan yang terpotong. Bodoh dokar nganggur ya. Bodoh kecelakaan. Anggota tubuhnya hancur.
pas rudal sekotnya langsung mental ke jeding. Langsung nuruti oh kesempatan langsung masuk akil. Gimana? Mak bisa ya muson cek cerdas. Waktu dan sebaliknya. Sebaliknya dan berdeng bini kecelakaan hancur. Pas barnya dengan tol. Loh, ini bukan bohongan ya. Ini seperti yang telah saya ceritakan beberapa hari yang lalu, beberapa tahun yang silam, bahkan belasan tahun yang silam. Kejadiannya di PLTU itu ada siswa-siswi dari Yogyakarta berlibur ke Bali. Sepulang dari sana, 2 busnya kecelakaan dan terbakar. Ternyata ada orang yang menemukan ada zakar yang terpental ya. Bubur selucu nih dia macam. Apa orang ngarik apa ya? Ternyata itunya. Mungkin pas apa langsung ngantong itu. Mak bisa ya. Wala syai' dan tidak ada sesuatu ialah mawujud ala sahibul farji atas pemilik farji al-mubani yang dipotong, yang terpotong minta dari orang laki-laki atau perempuan. Khilafan padahal membedai 5 terhadap kasus masalah. Tawahama yang menyangka kepada eman al-awliya'u siapa orang-orang yang bodoh minabtul labi dari orang-orang dari beberapa pelajar. Wasalithuha adapun nomor 3-nya salasa. Wasalithuha adapun nomor 3-nya salasa shaimun ialah orang yang berpuasa. Ini menjelaskan apa ini shaimun? Tentang rukun-rukunnya puasa. Rukun-rukunnya puasa ada 3. Yang pertama adalah niat di waktu malam untuk puasa fardu. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang bukan puasa. Wasalituha adapun nomor 3-nya shaimun adalah orang yang berpuasa. Qala Suwaifi. Berkata siapa? Syekh Asyuwaifi. Ada menghitung muddah shaimu huna ruknan. Muddah dianggap siapa as-shaimu orang yang berpuasa huna di sini bab ruknan kepada rukun li'adami wujubi suratin karena tidak adanya gambaran, adanya bentuk lisaumi bagi puasa fil khariji di luarnya. Kama fi nahwil bai'i seperti permasalahan fi nahwil bai'i di dalam seumpamanya jual beli. Bi khilafi nahwi sholati membedai seumpamanya sholat. Intaha telah selesai apa qaulus Suwaifi. Liannaha laha suratan fil kharij lianna laha karena sesungguhnya
Laha ialah bagi solat. Laha lianna laha karena punya laha ialah bagi solat. Suratan apa bentuk fil khariji pada lainnya. Yumkinu yang mungkin ta'akuluha apa mengakalkan sholat wa tasawwuruha dan menemukan sholat biduni ta'akulin dengan tanpa berangan-angan, biduni ta'akuli musobi'an, biduni ta'akuli musallin dengan tanpa berangan-angan orang yang sholat. Faslun fi bayani ma yajibu bihi al-kafaratu. Faslun ay hadal faslun fi bayani ma, di dalam menjelaskan sesuatu yajibu yang wajib bihi dengan ma al-kafaratu apa kafarat. Wa ma dan sesuatu yudhkaru yang disebutkan apa maha beserta kafarat. Wa yajibu ma'al qada'i li shaumi al-kafaratul udma wa ta'zir 'ala man afsada shaumahu fi ramadhana yawman kamilan bi jima'in tamin asima bihi lisawm. Wa yajibu dan wajib ma'al qada'i beserta qada. Wa yajibu dan wajib ma'al qada'i beserta qada li shaumi bagi puasa. Apa yang wajib? Al-kafaratu apa yang membayar kafarat, al-udma yang besar, wa ta'ziru dan ta'zir, wa ta'ziru dan ta'zir, alaman atas orang afsadah yang membatalkan siapa man shaumahu kepada puasanya man fi ramadhana pada bulan Ramadan, yauman di dalam hari kamilan yang sempurna. Membatalkan bijima'in sebab jima, tamin yang sempurna. Atima yang berdosa siapa man bihi dengan jima lisaumi karena kondisi puasa. Ai li ajli, ai artinya li ajli karena arahnya saum. Fakot saja. Fala kafarata maka tidak ada kafarat, ialah wajib alaman atas orang. Makanya jangan kawin ketika memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Karena kematian baru itu ketika bulan awal-awal. Ya, kingas beringas bisa setiap jam, malam, pagi merengahkan sebelum mengakan, siang sore ingat sejak agabinan itu. Bagaimana kalau kemudian dia oleh Allah ditakdir kawin pas Ramadan? Ada orang yang kawin di Ramadan, tetapan tanggal 4 agapin. Kebetulan terlepas hilah. Bagaimana hilahnya? Dia bukan batal karena jima, tapi batal karena minum. Mari kita wajib ya oleh Allah dekian masuk ke neraka. Mak masuk ke neraka. Jongkok tak ngukur enje, kumerak berlambak lu buat ahilah. Padahal ada hukum ya ketika dalam kondisi Ramadan kok kita batal, kita nggak boleh langsung melanjutkan dong zuhur kan enggak. Oleh pasku tak lebih-lebih kita kemudian tambah menggoda orang-orang yang puasa karena kalian batal karena sebesar apa batalnya. Langsung pas kalau kerupuk bikin tapi ini dia dosa. Ingat, kalaupun kalian kemudian menjadi bos atau apa, jangan sampai menjadi
apa pemicu mbak koceng mbak ya tas Quran mbak cek nyaman nasi bring bed bukan goceng aja empun deh Al-Quran ceng. Contoh tukang biasanya ya namanya orang kerja kan memang payah dalam kondisi Ramadan. Saya pernah punya tukang ketika Ramadan sekitar jam 11:30 lah udah pinter ntar ke dapur. Nah apa pinter? Nana aing kamu ini apa ini kak? Tuh kang apa pelka ya poncek beri langsung sama saya anu kon ki pak ki kan semangkeng beri pon dah ku ambu ada terus sakit mana bulan dapur apa nih mun dia masa apa semula lah pun tol begini tidak usah. Saya pernah pergi ke rumahnya teman, dia kaya raya, banyak sekali tembakaunya. Pas siang hari itu saya pas ke dapurnya, pas tukang yang kerja tembakaunya itu pada ngakan kopi. Aduh, saya bilang, cing, mai beri itu tak kuat nih. Kan bisa cara yang tak kuat, biar dekian mereka asar para mereka molong, bisa. Cuma nggak nih kebunnya lah kerja pun biasa ada mana sih yang nyaman molong benang seborong gini terus cuma tak apa tuh ada ernya biar aku ya udah itu pekerja di pinggir jalan itu ya kemudian kita perasaan tak elakon di mana mipet perasaan proyek elakon nala pas ngedok padahal Ramadan. Kalau kalian ditakdir punya depot, punya warung, perasaan jangan sampai kalian memberikan pelayanan jual beli nasi. Untuk perempuan, boleh mungkin dia pas menstruasi. Kalau untuk laki-laki jangan. Kalian dapat dosa. Tanya masuk menanan gula, ni pekerjaan gula tak anu ya syukur. Cik saya umroh Ramadan itu, aduh tak kerbote sini ya. Tak awirit lebat colok, lebat tak kuat saya awirit Allahumma inni Rabbil khir wal habba wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Subhanallah, alhamdulillah, bayangkan sampai pote semua sini biasanya kan udah sekian selesai tawaf minum zam-zam kada udah pak ke pasaian minum zam-zam kada ada udah sekian putaran sa'i zam-zam itu kan seperti itu. Aduh panasnya waktu itu saya panasnya sampai 50 derajat panas tuh ini pote sampai kental itu sampai enggak gila udah saking ini baik ini apa rasanya mulut baik begitu adzan itu langsung kan ada orang yang membagikan air zam-zam itu minum ngapi pak 5 gelas berbuka itu langsung dikasih roti dikasih kurma, roti, makanan itu kalau di dalam Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram ada nasi, ada ini. Nah, kalau sudah banyak minum, terancam mau apa itu? Kencing, Mas. Aduh, gula pancu gumi, gula malkonyumpaan, terus itu begitu sudah selesai itu sudah berbuka langsung sigap sekali bagian bersih, bagian cleaning service-nya itu. Selesai berbuka seret iqomah ada sampah sekali ada berapa ribu itu di Masjidil Haram
Jadi kan itu kan semua di depannya jamaah itu dikasih plastik. Per jamaah dikasih roti, kurma, kopi, teh, air zam-zam, banyak. Selesai berbuka, seret, iqomah bersih gitu, sudah gak ada sampah lagi. Minum langsung. Kalau trik saya khawatir kalian pergi pas Ramadan ya. Mari assalamualaikum salat maghrib, langsung salat maghrib itu. Langsung saya keluar ke jeding. Langsung. Ini kalau maning, ke jeding kamu cukup apa tuh? Di sini masjidnya, jedingnya mungkin di Bisyaro itu. Kalau enggak di MTSNJ jauh. Itu masih naik eskalator ke bawah. Itu masih agak sepi itu. Jedingnya masih agak sepi. Nyampe di jeding sudah kencing langsung wudhu. Itu sudah banyak di luar yang antri, jamaah-jamaah itu. Kan mungkin makan rotinya, apanya. Saya tidak ada makan roti itu, langsung ke jeding langsung. Itu baru bisa masuk. Mungkin kan ngakan, abajang sunat, abajang ini. Nah, bisa isak nanti masuknya ke dalam, ditutup sudah pintunya. Karena ada tulisan Masjidil Haram Mamluk, Masjidil Haram penuh sudah, nggak bisa masuk itu sudah. Harus eskalator 100, lantai 1, 2, 3, 4 bar. Turun boleh debat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dibayangkan semoga terhajat. Ajlihi fala kafaratu ala man afsadahu, fala kafarata maka tidak ada kafarat yang wajib alaman atas orang afsadah yang membatalkan siapa manhu kepada saum biwairi jima'in dengan selain jima, keaklin seperti makan, awis timnain atau berusaha mengeluarkan mani, istimna. Wa mithlu dzalika ma law afsadahu bi jima'in ma'a ghairihi fala kafarah. Wa mithlu dzalika, dan ialah seumpamanya itu afsadahu bi ghairi jima'in ma, adapun masalah, adapun contoh law afsada andai kata batal atau merusak siapa madhu kepada suami jima'in dengan jima ma'al ghairihi beserta lainnya, jima, pada kafarat maka tidak ada kafarat, ialah mawujud. Fala kafaratan maka tidak ada kafarat, ialah wajib alih atas man. Sawaun ialah sama saja.
Ti aji mak sampai ngangkat. Mak bisa ya. Wa mithlu dzalika ma law afsatahu bi jama'in ma ghairihi fala kafarata 'alaihi sawa'un taqaddama dzalika al-ghairu 'ala al-jima' aw qarnahu. Wallahu a'lam. Kalamun qadimun la yamallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi asyafi'in kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah amina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabb Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammadin salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammadin wajzi Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.